Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal zalali wal ikram. Qaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Syekh Reber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali di dalam channel Tausiah Islami. InsyaAllah seperti mana niat awal kita jadikan channel ini, video ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menunjukkan kehebatan dan kesombongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita kembali tadarus, yaitu melanjutkan pelajaran kita yang disebut dengan olah batin. Sahabatku yang dirahmati Allah, istilah kata olah batin, olah raga, olah batin, olah jiwa. Di sini sahabat-sahabatku pertama sekali harus paham apa itu batin. Apa itu batin? Bahkan sudah pernah mendengar istilah ilmu batin. Ya. Pertama, ilmu batin. Yang kedua, istilah nafkah batin. Nah, yang ketiga, sehat lahir batin. Banyak makna kata batin, ya saudara-saudaraku kaum muslimin. Ini akan aku bukakan rahasianya bagaimana cara mengolah batin yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis serta tuntunan para alim ulama. Jika kita lari dari tuntunan Al-Quran dan hadis dan metode para alim ulama, maka tersesatlah batinnya. Baik, sebelum kita masuk kepada inti, ya, bagaimana cara mengolah batin, perhatikan dulu makna batin itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisyawatun wa lahum azabun azim. Pertama sahabatku, Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, penglihatan mereka tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Nah, jadi batin itu adalah hati. Sesuatu yang ada di hati sama dengan ada yang di luar hati. Seperti kata wazohiru wa batinu. Apa yang ada di zahir kita, maka ada yang di batin kita. Nah, di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ini ayat 7, Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Artinya sahabatku, batin itu sangat identik dengan hati. Ya. Wazahiru, ya, yang kita sebut dengan panca indera, indera kita yang 5 itu, maka di dalam batin juga ada indera kita. Ada penglihatan batin, pendengaran batin, dan sebagainya. Jadi indera manusia itu ada 2, ada indera zahir, ada indera batin. Nah ini, maka Allah katakan khatamallahu, Allah telah mengunci hati mereka sehingga batinnya tidak hidup, mata batinnya tidak melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya, orang yang bisa mengolah batin, maka dia mengetahui apakah orang itu jujur atau tidak, apakah pendusta atau munafik. Ini keutamaan orang yang mengolah batin. Nah, apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan sebahagian manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, kata Allah, padahal mereka sesungguhnya adalah pendusta, tidak beriman. Nah,
Manfaat orang yang mengolah batin, dia bisa mengetahui ya, isi batin lawannya. Isi batin lawannya. Atau kata lain, dia bisa mengetahui membaca isi hati orang lain. Itulah keutamaan orang yang rajin mengolah batin dengan tuntunan Al-Quran dan hadis dan metode para alim ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, wa ma hum bimu'minin, padahal kata Allah mereka itu adalah munafik dalam beriman. Nah, sahabat-sahabatku, orang yang bisa mengolah batin, ya, orang yang mampu mengolah batin, dia akan memperoleh apa? Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Fi qulubihim, dalam hati mereka ada penyakit, fajadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan penyakitnya, walahum, dan mereka mendapatkan azab, siksaan yang pedih karena mereka berdusta. Sahabatku, orang yang mengolah batin, dia bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit apa saja? Ya, karena sumber penyakit zahir itu adanya di batin. Ya, apapun penyakit zahir manusia, sumbernya di dalam batin. Nah, keutamaan orang yang mengolah batin, maka dia mampu untuk menyembuhkan penyakit zahir dan batin. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada, maka ditambahkanlah penyakit. Nah, jadi kalau kita mampu mengolah batin, insya Allah sesuai dengan janji Allah, orang itu bisa mengobatin penyakit zahir dan batin. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekali lagi, berkaitan dengan batin, ada istilah kata nafkah batin. Pernah dengar? Ya, karena gara-gara nafkah batin dunia hancur. Karena gara-gara nafkah batin tidak tercukupin, periuk terbang, mobil tabrakan, rumah hancur, gedung rubuh. Kenapa? Karena berbicara masalah nafkah batin. Karena kurangnya nafkah batin, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, saudaraku, pahami dulu apa itu batin. Ya, baik, kita lanjutkan. Kata batin, ya, kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, sesuatu yang tersembunyi atau yang disembunyikan. Ini kalau kata batin dari kamus, baik kamus bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ya, sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan. Kita mensembunyikan, istilah kata lempar batu sembunyi tangan. Artinya orang itu berdusta kepada orang lain, berarti batinnya yang rusak. Paham ya sampai situ? Nah, seperti lempar batu sembunyi tangan, berarti dia bermain dalam batinnya. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam mengolah batin, ya, maka tidak terlepas dari apa saja yang bisa diolah batin itu. Pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dahsyatnya surat Al-Hadid, kembali lagi. Surat Al-Hadid ayat 3, buka kembali Quran. Tadi Al-Baqarah, sekarang Al-Hadid. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir. Waz zahir, dan dialah yang zahir, yang nyata, yang nampak. Wal batin, dan yang tersembunyi, wahua, dan dia bikulli syai'in, atas segala sesuatunya, alim, ya, maha mengetahui. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kita melihat surat Al-Hadid ayat 3, makna kata huwal awalu, dialah. Siapa dianya? Allah, yang awal dan yang akhir, dan zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Orang yang mampu mengolah batin, maka dia akan mendapatkan pengetahuan dari Allah, peristiwa yang awal dan peristiwa yang akhir,
dan peristiwa yang zahir dan peristiwa yang tersembunyi. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan orang yang mengolah batinnya, maka dia akan diberikan Allah kelebihan ya tersendiri. Nah, bicara masalah batin tadi, sudah diketahui sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati, maka itulah batin. Sekarang kita olah. Baik, kalau kita ingin memiliki pukulan tangan kita kuat, ya, berarti kita olahraga. Caranya rajin menumbuk, memukul ataupun melakukan olahraga sebagainya. Ya, dengan latihan olahraga rajin, maka tangan kita menjadi kuat. Begitu juga dengan batin. Apabila kita rajin mengolah batin, maka batin kita akan menjadi kuat. Ya, sehingga proses olah batin itu membuka semua hijab, yang awal, yang akhir, yang nyata maupun yang tersembunyi. Sampai Allah katakan, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui atas segala sesuatunya. Itulah keutamaan orang-orang yang mampu mengolah batin. Caranya, pertama sahabat-sahabatku, ikuti tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi serta metode yang diajarkan para alim ulama. Yang kedua, kembali lagi, jangan berdusta, kata Allah. Jangan berdusta. Ya, fajadahumullahu maradun, maka apabila kau berdusta, maka Allah tambahkan penyakit di dalam batinmu, seperti mana yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah tadi, khatamallahu ala qulubihim, maka Allah akan mengunci hatimu. Sahabatku, kenapa bisa terkunci hati batin kita? Karena berdusta. Oleh karena itu, yang kedua, hindarkan dusta. Maka cara mengolah batin itu, jangan sekali-sekali berdusta. Karena apabila kita berdusta, khatamallahu ala qulubihim, maka terkuncilah batin kita, hati kita. Nah, yang ketiga, cara mengolah batin itu, sahabat-sahabatku, senantiasalah kita melakukan iktikaf. Lakukan iktikaf, ya, beriktikaf. Duduk menyendiri di ruangan yang suci dan bersih, baik di masjid, di mushola, di mana saja, di kamar, tapi pada prinsipnya suci tempat dari hadas besar, dari najis dan sebagainya. Rajinlah beriktikaf. Ini cara mengolah jiwa. Setelah kita rajin beriktikaf, dengan perbanyak beriktikaf, sembari kita mengikuti irama denyut jantung. Sekali lagi, ikutilah irama denyut jantung sahabat-sahabatku. Terus ikutin dan dengarkanlah. Fokuslah kepada denyut jantungmu. Ya, sahabat-sahabatku, sembari engkau lafazkanlah wazahiru wa batinu, wazahiru wa batinu, wazahiru wa batinu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wazahiru wa batinu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah lafaznya sembari engkau dengarkan denyut jantungmu. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah metode olah batin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. InsyaAllah qabiltu, aku izin dan ridha. Jika engkau kurang paham, silakan WA aku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.